Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Muhammad Ibrahim, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Bogor. Di sini saya akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching, di mana saya sebagai coach, Bu Dewi sebagai coach, dan Pak Rizky sebagai pengamat. Ya, kita akan mulai. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Baik. Selamat siang Pak Rizky. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Pak Baik, sekarang hari ini mau melakukan praktik coaching betul-betul? Betul, saya akan praktik coaching. Saya sebagai coachnya, nanti Bu Dewi sebagai coachingnya. Oke, baik. Nanti ketika praktik coaching, Bapak Baik sudah menyiapkan rubrik penilaian khusus. Untuk rubrik penilaian khusus saya sudah menyiapkan. Kemudian saya menggunakan alur tirta dalam praktik coaching tersebut. Oke, pakai alur tirta. Kemudian kompetensinya intinya apa yang akan dikembangkan? Di dalam alur tirta ini ada 3 kompetensi yang harus coach miliki. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga menanyakan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut lebih spesifik yang mana Bang Bapak akan ambil? Kalau dari ketiga kompetensi ini yang saya ambil adalah mendengarkan aktif. Seperti apa? Mendengarkan aktif itu kan ada 3 indikator ya yang harus dikuasai oleh coach. Yang satu, menghindari asumsi, menghindari pemikiran kita. Yang kedua, menghindari judgment atau melabelkan orang lain. Yang ketiga adalah menghindari asosiasi atau mencampurkan dengan pengalaman pribadi. Baik, sudah cukup ya. Oke, terima kasih Saya Pak akan Rizky. melihat Ya. percakapan Bapak dengan seorang coachnya ya. Oke, ya, terima kasih Pak Rizky. Assalamualaikum Pak Baim. Waalaikumsalam Bu Dewi. Ayo duduk. Aduh, gimana puasa hari ini Bu Dewi? Duh, saya lagi nggak puasa Pak hari ini. Aduh, enak dong. Enak sih Pak, tapi saya sedikit galau nih. Oh, Karena galau. saya menemui Bapak. Galau apa nih? Siang-siang udah galau gini. Masuk Ini, Pak. sekolah belum? Ya makanya Pak, kalau Bapak punya waktu, saya minta waktunya untuk meng-coaching saya, bisa nggak Pak? Oke, boleh. Saya sambil Ngabuburit, ngabuburit. Iya. betul Bapak. Jadi gini nih Pak, saya ada keresahan nih Pak tentang anak. Ya. Salah satu anak sih Pak sebenarnya. Hmm. Di kelas saya itu kelas saya itu jadi tidak tertib gitu loh Pak. Tidak tertib bagaimana Bu Dewi? Jadi ada satu anak tuh Pak yang dia itu kalau kemarin itu kami kelas mencelakakan temannya, kemudian juga pernah mencuri. Lalu ya gitu Pak, suka berantem sama temennya. Saya tuh khawatir sekali sama anak tersebut. Harapan saya bisa membuat anak tersebut menjadi manusia yang lebih baik sih Pak. Itu tadi Bu Dewi mengatakan ada keributan anak. Itu bagaimana itu bisa terjadi ya? Yang saya lakukan untuk mengetahui kejadian itu Pak, saya bertanya kan Pak pada anak-anak yang menjadi apa itu namanya saksi mata Pak di sana gitu. Ternyata ada anak tuh Pak yang sekarang membuat saya resah itu Pak, bernama Doni. Jadi Doni itu punya apa ya, sikap yang kurang baik gitu loh Pak. Jadi keributannya itu pada saat itu Doni dan beberapa temannya bermain sepak bola tuh Pak. Di mana tuh? Main sepak bola itu di luar sekolah sih Pak. Oh, kejadiannya di luar Di sekolah. luar sekolah, tapi itu waktu istirahat, jadi masih tanggung jawab sekolah. Tanggung jawab sekolah, ya benar Iya. sekali. Dan saat itu Doni kemudian mencelakakan temannya Pak, bernama Jabir, sampai tangannya patah Pak. Waduh. Tangannya patah. Sementara kan Doni dan Jabir itu anak kelas 6 Pak. Iya. Sebentar lagi akan ujian. Gitu Pak. Bahkan kemarin tidak ikut ujian juga Pak. Iya. Berarti Bu Dewi wali kelasnya ya kelas 6 ya? Iya Bapak, jadi saya wali kelas Doni itu. Oh, pantesan Ibu Dewi resah. Betul Pak.
Terus kondisinya bagaimana tuh si yang anak tadi yang patah tulang tadi? Nah itu Pak, pada saat anak tersebut itu kan langsung terlihat ya Pak, tangannya itu langsung bengkok seperti itu. Iya, Semua satu sekolah itu semua kaget. Iya. Saya juga kaget kan, wah tangannya sampai seperti itu, karena tahu kan Pak kalau Cimande itu kan gudangnya pengobatan patah tulang Iya, tuh. iya. Jadi langsung dari pihak sekolah itu cepat tanggap membawa Jabir, anak yang sudah patah tangannya oleh Doni itu ke tempat pengobatan patah tulang di samping sekolah itu Pak. Dan dari pengobatan patah tulang itu harus di ronsen dulu Pak untuk tahu seberapa parah Iya, iya. kecelakaannya seperti itu. Oh, iya, iya. Itu yang Bu Dewi lakukan apa tuh kepada anak tersebut? Yang saya sudah lakukan sih Pak, saya pada saat tahu tersebut kan banyak ini ya Pak, banyak guru juga di sana. Kemudian saya bertanya, ini yang terjadi apa gitu kan. Kemudian anak-anak mengatakan, itu Bu, Doni Bu bikin patah tangannya Jabir. Saya kaget kan, akhirnya guru yang lain saya minta, karena yang patah itu anak kelas sebelah, jadi di kelas saya itu ada 2 rombel kelas 6 Pak. Nah A itu anak saya itu Doni, dan yang patah itu Jabir anak kelas B yang satunya lagi. Akhirnya Jabir itu bersama guru kelas 6B, dan Doni saya lakukan restitusi dulu sih Pak. Restitusi ya. Itu bagaimana tuh Bu Dewi melakukan restitusi tersebut? Pada saat saya melakukan restitusi, Kak sih sudah dia menyadari Pak kesalahannya. Iya, iya. Nah kemudian setelah itu juga saya mengatakan, apa yang bisa kamu lakukan untuk hal ini gitu Iya. kan. Karena saya juga belum tahu saat itu seberapa parah tangannya Jabir kan Pak. Kemudian setelah Dika menyadari kesalahannya, saya dengan Dika berencana, dari Dika saya akan minta maaf, kata Dika, Om Doni itu mau menemui Jabir Pak. Jabir kebetulan sedang di tempat pengobatan itu kan. Iya. Akhirnya minta maaf sih Pak, minta maaf pada orang tuanya, kebetulan sudah datang orang tuanya, kemudian juga pada Jabirnya juga sudah minta maaf. Namun itu Pak yang menjadi saya bingung, apa sih Pak itu, setelah di ronsen ternyata patah dua-duanya Pak, dan itu Waduh. lama prosesnya Iya. lama gitu. Itu selain segitiga restitusi, Bu Dewi sudah konfirmasi dengan sekolah kah atau dengan orang tua? Sudah sih Pak, kemarin itu sebenarnya sudah, tapi baru sedikit itu Pak. Maksudnya Iya. karena saat itu kan orang tua juga panik ya Pak melihat Iya. anaknya tangannya seperti itu. Dari pihak sekolah sih baru memberikan uang kadede, maksudnya untuk pembiayaan ronsen Iya. dan pembiayaan awal di pengobatan patah tulang sih sudah diberikan gitu Pak. Tapi kan masalahnya yang pertama, meski untuk sementara orang tua Jabir juga memang tidak menunjukkan respon negatif, menyalahkan sekolah, menyalahkan Doni juga tidak. Tapi saya harapkan Doni itu tidak melakukan kesalahan yang lain gitu loh Pak. Karena kan awalnya pada saat mencuri dia sudah baik gitu ya Pak. Tidak ada perbuatan itu diulang lagi. Kemudian berantem dengan temannya sudah tidak. Tapi ya pada saat bermain sepak bola itu bukan berantem, tapi memang apa sih Pak, mungkin kurang Kecelakaan itu ya? Iya, kecelakaan yang tidak disengaja. tidak disengaja, dan anak menjadi apa, karena dia mengatakan mempertahankan diri kan, tapi kan harus punya kesadaran diri pada saat bermain dengan orang itu. Jadi saya ingin Doni itu muncul kesadaran dirinya gitu. Oh, itu kan di kelas sudah menerima sedikit restitusi. Apakah di kelas itu ada semacam peraturan kah atau bagaimana? Di kelas saya ada sih Pak peraturan, tapi itu tadi Pak, saya merasa peraturan di sekolah saya, apalagi di kelas saya, sepertinya kurang signifikan ya Pak. Misalnya kan anak-anak masih ada yang suka berantem, kemudian juga banyak kejadian-kejadian yang luar biasa menurut saya sih Pak. Berarti itu ya peraturannya kurang sepihak. Nah itu harus dicari lagi sama Bu Dewi itu supaya mereka itu lebih terikat lagi. Itu namanya apa tuh? Dalam grup penggerak ada istilahnya
supaya meyakinkan itu bagaimana anak itu. Iya Pak, betul Pak, saya ingat Pak. Jadi saya tidak boleh membuat peraturan kelas lagi dong ya Pak ya. Iya. Kalau peraturan kelas malah anak-anak tidak sadar sendiri karena yang betul. sekolah yang membuat. Berarti agar anak-anak bisa menyadari bahwa itu adalah suatu yang harus mereka sepakati bersama, berarti namanya bukan peraturan kelas lagi dong ya Pak. Iya, bukan. Jadi keyakinan kelas. Gitu, Iya, Pak. betul Berarti sekali. saya akan buat keyakinan kelas bersama Anak-anak apa yang dilakukan lagi supaya merekatkan lagi itu keyakinan? Jadi begini Pak, tadi saya kan menyampaikan perasaan tuh Pak, anak-anak Jabir itu kan butuh waktu lama tuh Pak untuk pengobatannya. Jadi itu kan berkenaan dengan biaya juga tuh Pak. Sekolah itu sudah mengeluarkan uang yang cukup besar juga gitu Pak untuk penanganan Jabir. Oh gitu, jadi mungkin sekarang Bu Dewi juga masih ada kendala ya, keresahan, yaitu masalah biaya yang Jabir tadi. Apakah Bu Dewi sudah konfirmasi ke yang lain, orang tuanya atau bagaimana? Saat saya melakukan restitusi bersama Doni, saya mendengar sih Pak, kata Doni, orang tuanya juga itu Pak, tukang pijit juga sih Pak. Oh gitu ya. Jadi patah tulang juga. Oh. Berarti itu bisa jadi solusi juga ya Nah, Pak ya? bisa. Jadi kan itu ringan tuh ya, Iya, jadi memperingan biayanya. Jadi pusing Pak, karena sebelumnya memang terjadi kecelakaan juga Pak. Kecelakaan dan pihak sekolah yang akhirnya harus bertanggung jawab dan mengeluarkan sejumlah uang. Akhir-akhir ini sekolah sedang banyak musibah juga sih Iya. Pak. Sekarang Jabir juga tuh pengeluaran terus itu Pak. Tapi saya jadi ada ide tuh Pak. Nanti saya Iya. akan bertemu dengan orang tuanya Doni Pak. Iya. Tapi kan dengan orang tua juga tidak cukup ya. Menurut Bu Dewi kira-kira nih potensi yang dapat membantu anak yang kecelakaan tadi ada lagi ya kira-kira? Jadi saya juga harus melibatkan kepala sekolah ya Pak ya, Iya. untuk berbicara bersama. Jadi Iya. ada kepala sekolah, ada orang tua, saya dan anak-anak juga ya Pak ya. Iya. Jadi supaya terbangun gitu ya Pak sinergitasnya. Iya, sudah terbangun ya. Jadi kalau saya baca tadi ya Bu Dewi, keresahannya sudah ya terjawab ya tadi, yang masalah anak tersebut, masalah biayanya sudah, dengan orang tuanya sudah udah ketemu bahwa dia orang tuanya sebagai tukang pijit tukang praktek patah tulang, itu bisa jadi solusi ya dengan kepala sekolah. Nah kira-kira Bu Dewi ini kan solusi-solusi tadi kan harus segera dilaksanakan ya. Kira-kira Bu Dewi kapan ya rencana itu? Kan harus segera tertangan itu. Karena kebetulan sekarang hari Sabtu Pak, anak-anak juga kan sedang libur awal puasa tuh Pak. Jadi saya rencananya nanti sore atau setelah buka puasa atau setelah tarawih lah Pak, saya menelpon dulu kepala sekolah saya tuh, karena saya belum menyampaikan juga kan Pak masalah ini. Saya agak bingung juga, agak malu ini untuk minta biayanya kan. Saya akan telepon kepala sekolah untuk menyampaikan masalah ini sekaligus solusinya, untuk berkumpul bersama orang tua dan juga anak-anak membicarakan solusi biayanya Jabir Pak. Iya, oke. Nah itu sudah terjawab ya, Bu Dewi sudah akan melakukan tindak lanjutnya nanti minggu depan, mau ketemu dengan orang tuanya. Nah mudah-mudahan nanti kepala sekolah juga bisa memberikan ide, kemudian orang tua juga dapat membantu ya. Nah itu sudah terjawab oleh Bu Dewi semua. Iya, Pak. Jadi tidak terasa ya Pak kalau dibicarakan bersama itu. Iya. Beban menjadi sedikit berkurang dan saya tiba-tiba mengalir saja gitu Pak. Tidak dapat ide karena berbicara dengan Bapak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Iya, Saya jadi nggak galau sama-sama. lagi. Iya ya. Karena dengan sharing juga kita dapat pengetahuan ya. Oke. Ada lagi Bu Dewi? Sepertinya sudah sih Pak. Terima kasih Iya. banyak ya Pak ya. Mohon Iya. maaf saya mengganggu waktu ini. Iya nggak apa-apa. Sudah membagi sharing kita. Saya juga belajar dari Bu Dewi bagaimana memecahkan masalah dan mencarikan solusi yang terbaik. Ya. Oke. Pak, kayaknya ini kan udah sore nih. Iya Pak. Ya. Mari Pak. Yuk. Selamat sore.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tet. Melakukan coaching dengan coachingnya ya. Ya, dengan coaching. Yang ingin saya tanyakan ini ada beberapa, gimana Bapak sudah mencapai indikatornya belum tadi untuk pengembangan kompetensinya sendiri? Sudah mencapai tadi ya indikator yang tadi, asumsi, kemudian menghindari judgment juga sudah. Oke, berarti sudah sesuai dengan yang diinginkan ya. Ya, Kemudian dari hasil yang tadi saya dengarkan, Bapak sudah melakukan menghindari dari pertanyaan asumsi, kemudian mencoba menahan ya Bapak tadi ya, tidak melabeli guru tersebut juga, dan juga menahan diri dari pertanyaan melabeli dan tidak menceritakan pengalaman Bapak sendiri. Bapak sudah baik, dan kedepannya nanti untuk kedepan Bapak akan mengembangkan kompetensi apa lagi ya tadi yang saya kembangkan adalah mendengarkan aktif. Nanti kedepannya lagi saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau presence ya, gitu, supaya kita lebih bisa menggali lagi, bisa meningkatkan lagi, supaya kita dapat menggali kompetensi yang dimiliki oleh coach, sehingga dia dapat menemukan jawabannya sendiri. Oke. Baik, terima kasih Bapak ya. Ya, terima kasih Pak Rizky yang sudah memberikan masukannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan kami dari CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bogor. Pada sesi kali ini kami akan melakukan sebuah demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yaitu coaching. Di sesi ini saya akan bertindak sebagai coach, rekan saya Pak Ibrahim akan bertindak sebagai pengamat, dan rekan saya satu lagi Pak Rizky akan bertindak sebagai coach. Semoga video ini dapat menjadikan referensi yang baik dan juga memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya dalam materi coaching. Selamat Tet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Selamat siang, Dewi. Pak Dewi. Nah, Bu Dewi akan melakukan kegiatan coaching. Ya. Iya. Oke. Sebelum melakukan coaching, apakah Ibu sudah menyiapkan rubrik penilaiannya atau alur yang digunakan dalam coaching yang akan dilakukan? Sudah Bapak, kebetulan rubrik penilaian percakapan coaching yang akan saya lakukan adalah dengan menggunakan alur percakapan Tirta. Oke. Tirta itu apa? Jadi Tirta itu adalah kalau kita Tirta itu air berarti kalau kita terjemahkan lagi air itu sifatnya mengalir. Nah, dalam percakapan coaching ini saya mengharapkan coaching ini dapat mengalir sebagaimana air, sehingga coach itu dapat menemukan potensinya sampai ke hilir. Itu kan air itu mengalir dari hulu ke hilir ya Pak. Oke. Jadi di Tirta ini itu sendiri nantinya kita akan mengadakan, yang pertama itu adalah Tirta ini kan adaptasi dari grow model ya Pak ya. G sendiri adalah goal, berarti T yang pertama itu tujuan. Jadi pertama adalah mengetahui tujuan dari coach itu inginnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah R atau identity. Kalau bahasa Indonesia kan itu adalah identifikasi. Jadi akan diadakan kegiatan mengidentifikasi data-data, fakta-fakta tentang coach itu sendiri dan permasalahan coach. Kemudian yang O-nya adalah option. Itu adalah pilihan-pilihan dari rencana aksi coach pada permasalahan itu seperti apa, dan diakhiri dengan will, yaitu tanggung jawab dari coachnya itu sendiri untuk menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahan. Oke, dari alur yang tadi ada kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach dalam coaching. Kompetensinya ada? Ya, untuk melakukan coaching itu seorang coach harus memiliki 3 kompetensi. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berhubung. Ya, dari ketiga kompetensi tadi yang spesifik yang akan dikembangkan oleh Bu Dewi apa? Yang akan saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot Pak, seperti yang lain. Ya.
Dari pertanyaan kompetensi tersebut, tujuan pengembangannya, indikator ketercapaiannya bagaimana, Pak? Untuk indikator ketercapaian dari dapat mengajukan pertanyaan berbobot, saya mengambil konsep rasa yang diperkenalkan oleh Julian Fisher. Rasa itu merupakan suatu akronim, Pak. Yang pertama adalah accept, artinya dia menerima segala ucapan-ucapan koci, kemudian juga mendengarkan kata kunci. Nah, dari kata kunci ini kemudian masuk lagi ke rasa apa ya? Yang selanjutnya itu adalah appreciate, artinya memberikan perhatian penuh, Pak, boleh dengan anggukan, kemudian juga berkata iya, dan pandangan yang tetap tertuju atau kemudian rasa S yang ketiga itu adalah summarize, artinya di sini seorang coach itu harus bisa menyimpulkan, dan kata kunci dari bisa menyimpulkan perkataan-perkataan dari coach itu biasanya menggunakan kata kunci ya. Dan yang terakhir A itu adalah as itu berarti bertanya, yaitu memberikan pertanyaan mendalam supaya potensi coach itu bisa lebih dibangun. Oke, lengkap sekali ya Bu Dewi ya. Semoga nanti dalam praktiknya bisa mengakomodir kompetensi yang dikembangkan oleh Bu Dewi. Nah, selamat menjalankan kegiatan, selamat melakukan coaching tersebut. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rizky. Bagaimana Pak? Susah ya mencari rumah saya? Lumayan Bu, cuman tadi ada kendala macet ya. Oh, Di macet. itu ya, di Ciketek ada jembatan yang runtuh Bu. Oh iya betul, di sana itu longsor Pak, jadi jembatannya kecil ya Pak Iya. ya? Baik. Pak Rizky, ini ada Pak Baim. Iya, Pak Baim. Ya, Bang. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Silakan diteruskan. Sampai lupa disapa tadi Pak. Enggak teruskan. Baik, Pak Rizky, karena berhubung kita juga sekarang sedang bulan puasa ya Pak ya, sudah siang dan juga mengejar waktu berbuka, kita mulai saja ya Pak ya. Baik. Pak Rizky, kemarin Bapak nelfon saya tuh, Ya. terdengar katanya Bapak ingin sedikit coaching ya dengan saya. Ya. Itu kalau saya boleh tahu nih Pak, ada permasalahan atau kekhawatiran apa sih Pak yang membuat Bapak hari ini datang ke coaching? Baik Bu ya. Jadi gini, saya tuh ada permasalahan dengan kelas saya ya. Saya tuh tadinya adalah guru PJOK. Kemudian ya ada guru kelas 6 yang ngambil cuti. Jadi saya diamanahi untuk memegang wali kelas 6. Cuman yang jadi permasalahan itu kelasnya tuh ribut terus Bu. Oh, jadi permasalahan Bapak di kelas itu adalah kelas Bapak yang ribut. Iya, saya tuh bingung sampai gimana ngaturnya gitu. Karena kan saya nggak biasa gitu di dalam kelas seperti apa gitu. Jadi maksud Bapak untuk melakukan coaching hari ini adalah Bapak merasa bahwa kelas Bapak ini ribut, sehingga Bapak berharap dengan coaching ini Bapak bisa membuat kelas menjadi lebih tertib, bukan seperti itu? Iya, seperti itu. Oh, baik. Bapak, jika saya tadi saya mendengar kalau kelas Bapak itu kan tidak tertib. Iya. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi kelas Bapak itu berada pada angka berapa? Kira-kira ya angka 5 lah gitu ya mungkin ya. Angka 5. Jadi di Belum angka ideal ya. Ideal. Berarti pertengahan ya Pak ya? Pertengahan. Kalau angka 5 itu jika Bapak deskripsikan itu Pak, itu seperti apa kelasnya? Angka 5. Ya. Ya. Jadi ada kurang tenang aja gitu ya kelasnya. Kalau di angka 5 berarti di pertengahan, artinya berarti setengahnya saja yang kurang. Iya sih, tidak semua sih gitu, kadang ada tenangnya, cuman kebanyakan gitu kan dipicu oleh ada satu orang sih Bu ya. Jadi bikin ribut terus sih sebenarnya itu sih. Iya, seperti itu. Bapak, jika saya tadi saya mendengar kalau kelas Bapak itu kan tidak tertib. Iya. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi kelas Bapak itu berada pada angka berapa? Kira-kira ya
angka 5 lah ya mungkin ya. Angka 5. Ya, Jadi belum angka- ideal ya. Iya. Berarti pertengahan ya Pak ya? Pertengahan kayaknya. Kalau angka 5 itu jika Bapak deskripsikan itu seperti apa kelasnya? Angka 5 Ya. ya jadi ada apa kurang tenang aja gitu ya kelasnya. Kalau di angka 5 berarti di pertengahan, artinya berarti setengahnya saja yang kurang Iya sih, tertib. tidak semua sih gitu, kadang ada tenangnya, cuman kebanyakan gitu kan dipicu oleh ada satu orang sih Bu ya. Jadi bikin ribut terus sih sebenarnya, itu sih yang ingin saya apa diskusikan sama ibu, itu gimana sih caranya gitu ya. Jadi gini, jadi ada biasanya enggak gitu Bu, biasanya mau karena ada satu anak yang pindahan namanya Revan gitu ya, yang pindahan namanya Revan gitu ya. Dia tuh suka bikin ribut di kelas dan ngajak teman-teman laki-laki lainnya gitu. Kalau ada yang berani ke dia musuhin sampai semuanya tuh dimusuhin Bu gitu. Dibully lah si anak yang suka mengganggu si Revan gitu ya, nggak setuju sama dia gitu. Sampai ya ribut terus sampai banyak laporan gitu. Jadi kelas tidak tertib. Tidak tertib. Jadi yang saya tangkap itu Bapak tadi menyebutkan ada satu anak baru bernama Revan. Jadi dia seolah menjadi seorang penguasa di kelas, bukan seperti itu Bapak? Iya, kayaknya gitu deh. Iya, dia kayak berkuasa banget di kelas tuh. Iya. Saya kayaknya sebelum ada dia itu kelas itu baik-baik aja Bu. Kelas baik-baik saja, begitu ya Pak. Ya. Tadi Bapak menyampaikan kalau Revan itu dia senang berkuasa di kelas. Menurut Bapak, kalau anak yang memiliki apa namanya, berarti dia memiliki suatu kebutuhan dasar nih Pak. Kebutuhan dasar apa kira-kira Pak? Kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya sih si Revan ini dia tuh kayaknya butuh haus akan kekuasaannya kayak gitu ya Bu. Power ya Pak ya. Iya, kekuatan gitu ya. Pak, Dia menguasai, karena dia menguasai banget tuh kelas. Bapak, kalau menurut Bapak nih, setiap manusia, jangan anak ya Pak ya, itu dia memiliki kebutuhan dasar, termasuk Revan. Nah, tadi Bapak menyampaikan bahwa Revan itu memiliki kebutuhan dasar menjadi penguasa, power. Nah, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan nih untuk memenuhi kebutuhan Revan yang memiliki kebutuhan dasar seorang power itu? Kalau saya tunjuk sebagai ini pimpinan biasanya ya, pimpinan atau ketua keamanan, bisa aja sih Bu. Bisa. Di kelas Bapak itu sudah ada pimpinan kelasnya atau belum tuh Pak? Ini kan ini apa ya? Udah sih Bu. Sudah Udah. Tapi gimana ya? Gimana kalau kita buat tim khusus aja Bu? Wah, keren tuh Pak, tim Jadi khusus tim bisa ya Pak khusus ya? untuk menjaga keamanan di kelas. Wah, bagus Kita tuh Pak. tunjuk si Revannya gitu. Iya, Revan jadi apanya tuh Pak? Jadi ketuanya lah. Jadi ketuanya. Buat tim khusus keamanan. Ada tim Gimana khusus tuh? keamanan. Kalau kita jadi bansernya gitu Jadi ya. bansernya keren ya, Pasukan luar biasa. khusus, ya. Pasukan khususnya keren juga tuh Pak. Boleh itu. ya? Boleh Pak. Nah Pak, selain dari kebutuhan dasar power, kira-kira kebutuhan dasar ada lagi nggak kebutuhan dasar Revan yang harus dipenuhi oleh Bapak? Ini Bu, saya mau cerita nih. Saya pernah membentak-bentak si Revan di depan teman-temannya. Saking keselnya, dia tuh di kelas tuh susah banget diaturnya. Saya bentak-bentak di kelas teman-teman. Dia hanya curhat ke Bu Lita, gitu, sama Bu Lita ngobrol. Dia curhat katanya, tapi dia berubah gitu. Berubah ya Pak. Bu Lita kan nasihatnya pelan-pelan gitu ya. Cuman Bu Lita sekarang udah pindah. Udah. Jadi setelah Bu Lita pindah, anak itu begitu lagi. Bisa diatur. Susah diatur. Jadi tadi saya menangkap kalau Revan itu pernah diberikan suatu treatment mungkin ya Pak ya oleh Bu Lita. Bisa jadi sih, karena Bu Lita tuh sifatnya lembut banget gitu kan. Jadi itu penangannya tuh kalau Bu Lita orangnya sabar gitu. Orang sabar. Nah, kalau saya mendengar dari Bapak gitu ya, ini benar atau tidak tadi
tadi Bapak menyampaikan bahwa suara gurita itu lembut. Kemudian ini artinya benar atau tidak itu Pak? Berarti Bapak itu suaranya terlalu tinggi. Kemudian juga apa sih ya Pak namanya? Bapak juga dinilai mungkin kurang ini ya Pak ya, kurang memenuhi kebutuhan Repan gitu ya Pak. Apakah artinya kalau Repan itu senang dengan suara yang lembut, yang perhatian tadi kata Bapak, kira-kira Repan itu punya kebutuhan dasar apa lagi nih Pak nih? Kayaknya dia kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang, Karena dia artinya butuh kebutuhan dasar iya, love ya Pak ya, cinta ya Pak ya kalau kasih Iya. sayang. iya. Nah kalau Rasa Repan dimiliki gitu ya, dia itu kayaknya kurang perhatian juga. Kurang gitu, perhatian. kasih sayang. jadi menurut Bapak apa nih yang bisa Bapak lakukan untuk Repan biar Repan itu merasa dicintai, dikasihi sama Bapak? Saya melihat gurita gitu sama Repan, kayaknya sering coba ikut gurita aja. Saya tanya nanti sama gurita gimana caranya. Kemudian nanti saya juga minta maaf kepada si Repan karena sudah berbicara keras ya, bentak-bentak. Mudah-mudahan supaya si Repannya juga kembali lagi, dia mau ikut ke kelas itu, tidak ya, syukur-syukur dia sadar ya dia. Bapak tadi saya mendengar kalau Bapak sudah berbincang-bincang tuh dengan Bu Lita. Ya. Kalau Bu Lita itu sudah memberikan suatu treatment mungkin ya Pak ya Iya, untuk Repan. iya. Itu treatment apa yang diberikan oleh Bu Kalau Lita? nggak salah Bu Lita itu cerita segitiga restitusi. Segitiga Iya. restitusi. Sampai sekarang masih dilakukan tidak? Oh tadi mengatakan sudah Iya, mutasi ya? Bu itu mungkin nggak, nanti saya coba telepon atau gimana pun nanti Iya. saya coba ke Repan praktekkan gitu. Iya. Jadi tadi saya mendengar kalau Bu Lita itu karena sudah mutasi, akhirnya tidak dilanjutkan berarti Pak Iya, restitusinya. Nah kayaknya Bapak begitu. yang akan Bapak lakukan itu, kata Bapak itu berhasil tidak Pak kata Bu Lita? Ketika ada Bu Lita itu berhasil. Berhasil. Repan bisa mengatur itu ya dirinya. Iya. Kayaknya saya mau mulai deh ngikutin ya kayak caranya Bu Lita itu. Saya mau merestitusi Repan, Restitusi Repan luar biasa segitiga Bapak. restitusi ya. Iya. Kemudian ini Pak berarti tadi Bapak akan mengadakan tadi minta maaf dulu ya Pak Iya, ya, saya minta mau minta maaf maaf dulu ke tadi. Repan. Kemudian tadi tidak membentak-bentak lagi berarti ya Pak, Iya, nadanya diperbaiki. Kemudian tadi juga melakukan restitusi ya Pak, Iya. melanjutkan restitusi yang Melanjutkan belum restitusi. Tadi saya mendengar kata Bapak awal itu ada anak-anak lain juga yang melakukan bully. Iya. Nah, berarti kan dari yang sudah Bapak sampaikan itu baru perlakuan khusus untuk Revan ya Pak ya. Menurut Bapak penting nggak sih kalau Bapak juga memberikan suatu perlakuan kepada anak-anak lain agar tidak ada Iya. bully ataupun bully lain? Saya rasa perlu untuk yang lain juga gitu ya. Nah, saya mencoba tidak berkata-kata kasar keras itu ke anak dan mencoba lebih bersabar mungkin tuh ya di kelas ya. Nah, Bapak, Saya ya, itu bully itu kan termasuk perilaku yang sekarang menjadi ya momok yang menakutkan ya Pak ya, bahkan ada yang sampai bunuh diri Pak gara-gara bully itu. betul. Ada nggak suatu menurut Bapak ada nggak suatu apa ya kegiatan atau treatment yang akan Bapak lakukan kepada anak, bukan hanya sekedar untuk menghindari bully sih Pak, tapi untuk ya tadi supaya kelasnya tertib gitu. Tadi kan hanya untuk Revan tuh Pak, berarti anak-anak yang lain diabaikan atau tidak sih Pak? Ya ada memang ya. Apa yang bisa Ya, saya coba buat peraturan kelas ya mungkin. peraturan? Oh, supaya lebih tertib gitu ya, tidak ada lagi pembulian gitu khususnya. Terus ya gitu, nanti setiap anak bermasalah nanti saya akan panggil. Apakah sebelum Bapak tadi mengatakan bahwa Bapak akan membuat peraturan kelas, artinya selama ini tidak ada peraturan di kelas ya Pak ya? Ada, cuman lebih ke umum ya peraturannya ya. Kan tidak ada khusus untuk bullying atau apapun gitu ya. Jadi kayaknya perlu deh lu gitu ya.
menurut Bapak gitu Pak, jika peraturan kelas itu berarti kurang efektif ya Pak, kalau dilihat peraturan sudah ada gitu, tapi ternyata hasilnya ya tidak terlalu signifikan gitu. Ada nggak Pak selain peraturan kelas yang bisa Bapak buat sehingga ya anak-anak itu punya kesadaran sendiri gitu Pak? Kalau peraturan kan ternyata anak-anak malah Saya coba gini aja ya, gimana kalau bikin aturan dari anak-anak aja. Nah betul Iya. Pak, bisa Dari anak-anak mereka yang buat, iya. mereka juga yang harus mematuhi. Nah betul Pak, Gimana? itu namanya apa ya Pak? Kalau tidak Iya, salah. pernah Bu Lita cerita kalau disuruh buat keyakinan kelas Bu. Nah betul Pak, bikin keyakinan kelas tuh Pak. Oh iya, Biasa, saya Pak. harus buat keyakinan kelas juga berarti ya di kelas. Nah betul Pak, Nah, bikin itu. keyakinan kelas. Tadi Bapak sudah menyampaikan banyak sekali rencana aksi yang akan Bapak lakukan untuk mencari solusi ya Pak dari permasalahan ini. Kira-kira dari berbagai rencana aksi Bapak, mana dulu yang paling pertama akan Bapak lakukan? Yang pertama yang memungkinkan sih paling menemuin Revan dulu. Jadi menemuin Revan, saya meminta maaf, kemudian setelah itu saya saya akan mencoba hubungi Bu Lita ya. Kemudian Kapan tuh Pak mau menghubungi beritanya? hari Minggu deh kayaknya, Hari hari Minggu Minggu, saya ya. coba. Nanti Seninnya saya langsung menemuin Revan. Pak. Setelah itu saya restitusi Revan, kemudian lanjutkan dengan membuat keyakinan kelas kayaknya langsung aja. Luar biasa ya Iya. Pak ya. Wah, Jadi PR saya nih Bu jadinya. iya di luar biasa kelas. sih Pak itu Ya rencana. nggak apa-apa, rencana demi aksinya. demi anak Demi juga kan. Ini Pak, saya doakan semoga semua rencana Amin. Bapak berhasil, kemudian juga kelasnya menjadi tertib kembali. Amin. Itu yang saya harapkan. Amin amin. Saya juga ucapkan terima kasih Ibu sudah mau ngobrol dengan saya. Jadi saya jadi tahu gimana caranya Iya. sekarang. Padahal itu Bapak teman sendiri sebenarnya Pak. Iya ya Bu ya. Alhamdulillah jadi saya udah tahu nih Bu ya, besok gimana mau ngelakuin apa buat Revan atau anak-anak. Sudah terperinci. Sudah sendiri terperinci. sekarang. Ya baik Bapak, mungkin nanti 1 minggu setelah kita melakukan coaching, kita adakan lagi pertemuan selanjutnya untuk mengetahui Siap Ibu. kemajuannya seperti apa. Baik, seperti siap. ya Pak. Nanti saya ceritakan kembali. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Baiklah, Bu Dewi tadi setelah melakukan praktek coaching, Bu Dewi sebagai coachnya dan Pak Rizky sebagai coachnya. Jadi apakah menurut Bu Dewi sudah melakukan coaching dan mencapai indikator yang diinginkan? Kalau menurut saya sudah mencapai indikator yang diinginkan ya Pak. Seperti yang tadi saya kan menggunakan rasa ya Pak yang dari Julian Treaser itu. Yang pertama receive itu saya sudah mendengarkan, menerima ucapan-ucapan kunci. Kemudian saya juga menggunakan kata kunci seperti tadi kata kunci ada anak bernama Revan itu kuncinya. Kemudian ingin tertib kelasnya, karena saya menanyakan skalanya di mana dan lain sebagainya. Kemudian di itu saya appreciate itu dengan cara anggukan kepala, kemudian juga saya oh iya seperti itu saya memberikan apresiasi. Kemudian summarize ditujukan atau ditunjukkan dengan kata kunci. Jadi menurut Bapak itu tadi saya sudah sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah menggali pertanyaan. Itu juga saya memberikan pertanyaan berbobot selanjutnya sehingga coach bisa mengungkapkan segala permasalahannya dan bisa menggali potensinya. Oke. Tadi sesuai yang saya catat tadi yang Bu Dewi tadi menggunakan rasa, kemudian alur tirta, tadi menitik beratkan pada fokus menggali pertanyaan berbobot. Tadi saya sudah mendengar Bu Dewi menanyakan beberapa hal, kemudian menanyakan pertanyaan yang menggali kepada coach tersebut. Jadi saya rasa tadi percakapannya sudah intensif, kemudian sudah bisa menggali potensi dari coach tersebut. Ya. Tadi selain kompetensi menggali pertanyaan berbobot, nanti untuk kedepannya apa yang Bu Dewi ingin kembangkan lagi? Saya berencana untuk mengembangkan
kompetensi pendengaran secara aktif sih Pak. Soalnya dalam pendengaran secara aktif itu saya harus dilatih untuk tidak mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang bersifat asumsi. Kadang-kadang wah ini anaknya kayak itu sering muncul gitu Pak di benak pikiran saya, mungkin anaknya nakal gitu. Padahal kan kita harus gali dulu apa gitu, asumsi, kemudian labeling itu kadang-kadang dalam diri saya itu masih muncul untuk melabeling. Nah itu ingin saya coba tekan supaya tidak muncul seperti itu. Oke, itu saja Bu Dewi. Terima kasih tadi sudah bagus dalam praktek coachingnya. Mudah-mudahan ke depan bisa ditingkatkan lagi. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami CGP Angkatan 7. Yang kami di sini akan coba mempraktikkan materi dari modul 2.3 tentang praktek coaching. Nanti saya sebagai coach, kemudian Bu Dewi sebagai pengamat, dan Pak Baim sebagai coaching. Saya sendiri Rizky Ardiansyah, CGP Angkatan 7, sebagai coachnya. Mudah-mudahan nanti setelah percakapan selesai bisa menjadi referensi dan materi bagi coaching yang baik untuk di sekolah. Demikian, selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Rizky, gimana nih kabarnya? Selamat siang juga Bu Dewi, alhamdulillah baik. Nah ini ya Pak, sebelum hari ini seperti yang kita ketahui bersama, Bapak akan melakukan coaching dengan Pak Baim ya Pak ya. Nah sebelum kita melakukan sesi coaching ini, alangkah baiknya saya ada beberapa pertanyaan dulu buat Bapak, karena di sini saya akan menjadi pengamat nih Bapak ya. Boleh kan ya Pak ya? Nah jadi gini ya Pak, yang pertama rubrik penilaian percakapan coaching yang akan Bapak lakukan itu kira-kira seperti apa? Oke, jadi nanti saya akan melakukan percakapan dengan coach saya menggunakan alur kata. Nah Pak, supaya kesepahaman saya dan Bapak sama dan juga teman-teman guru hebat lain yang melihat tayangan ini, alur kita itu apa sih Pak? Alur kita itu jadi dari singkatan akronim, yaitu T-nya itu dari tujuan percakapan ya, kemudian I-nya itu identifikasi permasalahan, kemudian R-nya itu rencana aksinya apa gitu ya ke depan, kemudian taknya sendiri adalah tanggung jawab ya, tanggung jawab dari coachingnya nanti dia itu akan melakukan apa dan sikap apa ke depan, begitu. Jadi tujuan saya mendengar itu tadi tujuannya coaching ini agar bisa apa? Iya, mengembangkan potensi coachingnya sendiri. Mengembangkan. Jadi coaching ini bertujuan untuk mengembangkan potensi coachingnya. Iya. Artinya apakah ini benar tidak sih Pak bahwa coaching ini ditujukan untuk mengembangkan potensi dari coaching? Betul Apakah berarti bahwa coaching ini tidak memfasilitasi Bapak untuk mengembangkan keterampilan lainnya? Iya, tentu. Saya juga sebagai coach akan mengembangkan keterampilan. Nah, yang pertama keterampilan yang akan saya sampaikan kepada coach adalah tentang mendengarkan ya, mengamati dengan kan bisa apa sih tadi Pak kompetensinya yang kedua tuh? Oh iya. Oke, keterampilan yang akan saya ingin sampaikan itu pertama presensi kehadiran saya sebagai coach, kemudian yang kedua keterampilan mendengarkan aktif. Saya harus mendengarkan aktif. Yang ketiga adalah keterampilan membuat pertanyaan yang berbobot. Baik Bapak. Nah, jadi yang saya tangkap itu seorang coach juga dalam kegiatan coaching itu sebenarnya ditingkatkan kompetensinya, terutama dalam 3 hal itu. Nah, dari 3 kompetensi yang tadi Bapak sampaikan, presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga ini satu saja Pak, satu keterampilan yang ingin Bapak kembangkan yang mana?
Saya sekarang ingin mencoba menjadi pendengar aktif saja Bu ya. Pendengar aktif. Mudah-mudahan sih Oke. saya bisa mendengar aktif. Dari keterampilan itu dulu ya akan saya coba praktekkan nanti pada posisi saya. Semoga nanti ya bisa berhasil lah Bu ya. Nah Bapak, jadi gini, tadi Bapak menyampaikan bahwa keterampilan yang Bapak ini kembangkan adalah mendengarkan secara aktif. Indikator Pak, indikator keberhasilan bahwa Bapak sudah mampu mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif itu apa saja tuh? Oke, jadi gini Bu, mendengar aktif tuh jadi kita satu menghindari 3 hal ya. Menghindari tiga hal. Yang pertama itu kita tidak boleh berasumsi. Tidak boleh berasumsi. Berasumsi kepada Asumsi posisi. itu seperti apa? Asumsi itu jadi kita lebih ke apa? Berasumsi yang menurut kita aja Menurut gitu. kita. Beranggapan ya. Beranggapan. Anggapan orang tersebut begini begitu gitu. Jadi Iya. kita menghindari asumsi Menghindari tersebut. asumsi. Yang kedua, jangan melabeli ya, melabeli Melabeli. orang yang kita ajak bicara. Ya, coach kita jangan kita labeli bahwa dia tuh begini atau dan sebagainya. Kita harus netral ya. Kita harus sebagai mitra aja gitu. Dan yang ketiga itu tadi yang pertama ya harus menghindari asumsi itu dia. Asosiasi. Jadi asosiasi itu maksudnya kita jangan menyampaikan pengalaman pribadi kita. Oh, yang Nah, harus disampaikan berarti iya. pengalaman Si coachnya. coachnya, Ya, baik. karena yang kita kembangkan coachnya. coachnya. Baik, Bapak. Jadi jika saya tadi sudah bertanya pada Bapak, jadi untuk alur percakapan yang akan Bapak lakukan pada saat coaching ini adalah menggunakan alur Tirta. Kemudian ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach, yaitu presence, kehadiran, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan 1 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan di sesi ini adalah mendengarkan secara aktif. Nah, indikator keberhasilannya adalah harus menghindari 3 hal kata Bapak. Yang pertama adalah asumsi, yang kedua kemudian menghindari labeling, dan yang ketiga berarti menghindari asosiasi. Jadi itu adalah pengalamannya Oci, bukan pengalaman Bapak. Baik Bapak, untuk ini observasi saya sudah mendapat semua data dari Bapak. Sekarang silakan Bapak boleh melanjutkan coaching dengan coach Terima Bapak. kasih. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Katanya mau telepon tuh tadi ya, Ya Pak Rizky, biasa ngobrol gitu ya. yang ngobrol sebagai guru kan kita harus sharing kepada teman sejawatnya ya, permasalahan, terutama saya nih ya sebagai guru udah beberapa tahun gitu ya, sampai saat ini juga ya, pengen sih mengembangkan kompetensi yang saya miliki gitu. Jadi Bapak tuh pengen ngomongin potensi Bapak. Iya, kompetensi Bapak. saya sendiri. Ini Karena saya lihat beberapa hari ke depan gitu ya, masuk ke ruangan guru yang diobrolin masalah keuangan, kemudian masalah pribadi, kemudian bertanya ke teman yang satu juga sama. Jadi ini belum bagi saya jadi problema gitu ya. Jadi guru itu harus bagaimana gitu ya, terutama diri saya pribadi dia harus meningkatkan kompetensi mengajar itu. Jadi itu permasalahan saya yang selama ini yang menjadi gundah dalam hati saya. Ini kapan mau meningkatkan kompetensinya? Kalau resah guru ini nanya kompetensi tentang guru, mereka cuek-cuek aja gitu. Jadi Bapak tuh seperti ada ingin mengeluarkan apa ya, kemampuan Bapak dan ingin mengaplikasikannya. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Seperti itu ya. Jadi di sekolah seharian tuh kayak gitu-gitu aja gitu ya Pak. Iya. Jadi kira-kira potensi apa sih yang Bapak ingin kembangkan? Potensi yang sudah kita miliki ya, kita kan sering ikut pelatihan ya Pak Rizky ya, pelatihan meningkatkan kompetensi dalam mengajar, kompetensi dalam meningkatkan kreativitas kita, kemudian kompetensi bagaimana mengembangkan literasi. Nah, salah satunya sih yang kreativitas ya. Nah, saya lihat guru mengajar di kelas Iya. ya sama saja, saya juga sama gitu ya. Iya. Mengajar menyampaikan informasi, tapi
selama ini saya belum melihat teman-teman dari pribadi juga. Idealnya sendiri menurut Bapak tuh sekarang posisi Bapak tuh dari kalau misalnya dari angka 1 sampai 10, Bapak tuh ngerasa di angka berapa? Masih Kenapa? di dalam posisi apa masalah Iya, dari masalah itu keresahan ya, Bapak masalah itu sendiri. ya di 5, pengennya sih idealnya saya itu angka 8 ya di Idealnya dalam angka ya si ini ya harus di Ya nggak apa-apa, bagus Pak. Jadi dari posisi 5, nah posisi 5 itu sendiri itu seperti apa Pak sekarang? Yang sudah baik ya. Apa dari diri Bapak gitu? ya Sudah yang saya lakukan selama ini ya, ketika semuanya bertanya ini saya lakukan ya sebisa saja saya lakukan. Misalnya saya menggunakan perangkat IT ya, belajar sendiri lah, belajar sendiri, kemudian mencari informasi yang lain. Nah, itu yang saya kembangkan ya, karena kita bertanya kepada guru yang lain juga sama itu ya, berarti kita harus cari sendiri, mandiri ya Bapak. mandiri. Ya kan itu baru sampai situ ya, Bapak baru sendiri. Pengembangannya itu kan baru dari diri sendiri. Nah Bapak tuh dari idealnya ingin seperti apa gitu ke depan menambahnya? Idealnya sebagai guru itu kan minimal kalau saya pelatihan, ketika dapat pelatihan itu 80% itu teraplikasikan di sekolah. Seperti saya mengikuti kegiatan pelatihan mengenai perangkat informatika ya, informasi, kemudian mengembangkan lagi ya, pengennya sih dikembangkan lagi. Tadi belajar perangkat sudah, diaplikasikan dalam kelas juga sudah. Saya menginginkan dengan aplikasi lagi yang lebih luas lagi. Dari keinginan Bapak itu kan lebih luas. Kira-kira menurut Bapak sendiri langkah awal apa nih kira-kira Pak supaya Bapak tuh bisa mengembangkan kompetensi Bapak sendiri? Tadi tadi sudah ya, menggunakan belajar mandiri ya. Kedua, kita harus mengekspos kemampuan kita, bukan berarti kita sombong ya, tapi kita juga harus berbagi kepada orang lain, Mengajak kebaikan. ya, kebaikan. Diajak ngobrol nggak mau ya, kita bikin istilahnya dalam pemberitahuan dalam sosial media lah, bisa gitu kan. Praktik baik kita yang sudah lakukan kita bisa share pada orang lain. Kalau mereka nggak mau diajak ya berarti kita membagikan saja secara natural, tidak dengan cara paksaan, misalnya diposting lah gitu. Nah, sekarang guru tuh banyak yang posting di kelas cepet gitu. Itu juga sebenarnya sih sudah menjadi salah satu praktik baik. Baik ya. Jadi yang Bapak yang kembangkan tuh supaya guru-guru lain juga bisa ikut saya. Salah satunya posting, share dengan media sosial. Itu langkah yang saya akan ambil. Cobalah sedikit demi sedikit. Selain media sosial ada lagi kira-kira bisa Ya, saya nanti akan berusaha, karena di saya itu ada kegiatan KKG ya, mungkin bisa mengobrol dengan ketua KKG-nya atau pengurus lainnya supaya ketika ada kegiatan apa yang saya sudah dapatkan bisa di-sharingkan lagi ke teman-temannya. jadi tularkan ya. Bisa ditularkan. Jadi ada dua hal nanti Bapak kalau saya tangkap itu ya. Yang pertama ada dengan share lewat media sosial. Yang kedua adalah dengan lewat kegiatan ya. Gugus ya. Nah kira-kira kapan nih waktu Bapak? Sedikit gitu ya, sedikit walaupun sebelum intens secara masif ya. Tapi dengan ketua KKG kita akan menghadapi ajaran baru ya, pasti persiapan untuk ajaran baru kan sudah dirumuskan oleh KKG. Nah, saya akan berusaha nanti masuk hari Senin, ngobrol dengan pengurusnya. Saya akan memberikan masukan apa sih yang dibutuhkan oleh guru, kemudian apa yang saya dapat selama nanti. Mungkin minggu depan saya coba akan berusaha mencoba ketua KKG.
sudah niat bagus Pak, niat yang sangat baik, mulia Pak. Mudah-mudahan apa? Baik Pak Rizky, bagaimana perasaannya sudah melakukan coaching? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Berjalan Ya, lancar. dengan Pak Baim tadi. Iya, baik Bapak, saya sedikit ini pasca observasi ingin saya tanyakan adalah menurut Bapak nih, tadi kan Bapak sudah menyampaikan ada hal-hal yang ingin Bapak kembangkan gitu. Menurut Bapak, tadi pada saat melakukan coaching, indikator ketercapaian Bapak itu apa saja yang sudah Bapak lakukan? Iya, tadi kan saya kompetensi yang ingin saya capai itu kan mendengar dengan aktif ya. Nah, dari percakapan tadi saya sudah mencoba untuk tidak berasumsi kepada coach saya dan tidak melabeli dia dengan hal apapun dengan pertanyaan yang menyudutkan gitu. Dan yang ketiga, saya juga tidak mengasosiasi ya Pak Baim atau tidak mencari pengalaman pribadi saya sendiri. Saya hanya bertanya dan bertanya saja. Bertanya saja, Oke. menggali potensinya Menggali potensi Pak Baim, seperti itu. bagaimana, dan Pak Baim sendiri menceritakan sendiri dan mengeluarkan solusinya sendiri. Iya, betul. Ya baik Bapak, ini waktunya saya juga menyampaikan hasil pengamatan saya. Tadi Bapak menyampaikan bahwa alur percakapannya adalah alur tirta, itu sudah Bapak lakukan semuanya. Bapak mengidentifikasi, mengetahui tujuan coachingnya tadi ingin mengembangkan diri ya Pak ya, mengenal diri, kemudian mengidentifikasi apa saja sih yang bisa dilakukan, kemudian rencana-rencana aksinya itu akan lewat media sosial, kemudian juga lewat KKG, dan tadinya ada will, tanggung jawabnya itu ternyata akan mulai dilakukan kapan itu sudah hari Senin, dan kemudian seminggunya kemudian akan diadakan refleksi. Nah, Bapak sudah melakukan itu semua, alur tirtanya sudah berjalan, kemudian juga kompetensi pengembangan tadi berkenaan dengan mendengarkan secara aktif juga sudah terlihat. Bapak yang tadi ya betul, yang pertama itu yang Bapak menghindari asumsi dengan berkata seperti itu ya Pak. Jadi Bapak mengkonfirmasi kembali sehingga bukan anggapan Bapak gitu, tapi memang itu yang disampaikan Acil. Kemudian menghindari labeling, Bapak tidak menyudutkan apapun pada Pak Ibrahim dengan keresahan yang Pak Ibrahim rasakan. Bapak hanya bertanya saja. Dan yang terakhir, Bapak juga tidak melakukan asosiasi. Bapak padahal Bapak juga ingin ya sebenarnya lihat Bapak ingin menceritakan pengalaman saya juga begini, tapi Bapak tidak. Bapak menjadi seorang coach yang baik. Bapak mendengarkan pengalaman Pak Ibrahim karena memang tujuan dari coaching ini adalah untuk menemukan solusi dan potensi si coaching itu. Terima kasih Bapak untuk waktunya dan sesi coaching kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.